Kok bisa itu bisa kesempatan rekan-rekan itu bisa meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk sebenarnya refreshment ya Poseidon, tapi toh kalau misalnya ada memang baru pertama kayak Mas Ojak baru kayaknya ya, sama materi sih kurang lebih aja sih. Jadi ini lebih kepada untuk refresh lagi yang pernah kita dapatkan ya, karena yang ini apalagi terutama nanti RJP itu tidak bisa hanya sekedar kita tahu teorinya, tapi lebih kepada skillnya sebenarnya. Tangannya Pak, sudah Pak. Oke, kalau begitu caranya itu kayak bangunkan orang lagi begitu, nggak akan bangun lah kalau kita nggak akan tahu dia benar tidak. Jadi harus benar-benar dicek responnya dengan cara kita tepuk Pak bahu atau dadanya. Jadi tepuk aja, Pak, Bu, yang gitu. Kalau tahu namanya panggil namanya, Pak, Bu, ya cowok kan. Oh iya, mau Pak masih langsung aja. Ya, Pak, bangun Pak. Nah, ya. Nanti atau kalau sambil ditekan Pak, nah biasanya kalau kita medis nanti di sininya ditekan sini kan nyeri ini, kalau orang sadar pasti bangun atau bergerak. Pak, nah, gitu ya. Jadi cek respon, ada nggak responnya? Mau video atau foto kesannya kita mencekik pasien. Ya kan kalau misalnya kita mau periksa sendiri, begini, jadinya kan kita periksanya pakai 2 jari ini kan. Jadi kalau kita di kanan ya di kanannya juga, ya. Gini. Jadi kalau mau patokan sebenarnya ini ya. Kalau cowok Japun tarik aja ke seluruh sini. Periksa dalam hati aja 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Sambil perhatikan pergerakan dadanya. 1008, 1009, 1010. Nah. Kalau Bapak rasa ada tapi lemah atau tidak yakin ini ada tidak, RJP ya. Kalau setelah kita wah ini ada tidak ragu, RJP. Jadi jangan langsung di RJP aja, langsung di resusitasi ya. Sekarang saya mau bertanya, kalau tidak ada nadi, ada enggak napasnya kira-kira? Atau saya balik, kalau ada napas, ada napas pasti ada nadi. Kalau tidak ada nadi, ada nadi belum tentu belum tentu ada napas. Kalau ada apa tadi Pak? Maaf Muis, ada napas pasti ada nadi. Ada nadi belum tentu ada napas. Betul Kak? Terbalik kayaknya ya. Iya, Ada nadi. Ada nadi belum tentu ada juga ada nafasnya sih. Kalau tidak ada nadi pasti tidak ada nafasnya. Ya. Karena pasti tidak ada nadi, artinya tidak ada suplai O2 sirkulasi ke dalam peredaran tubuh, tidak ada darah ke seluruh tubuh, ke paru-paru, pasti tidak ada. Tapi mungkinkah ada nadi tidak ada napas? Sekarang bisa nggak? Ada nadi tidak ada napasnya tapi bisa. Masih nyentuh dia. betul ya, cocok. Mas sisinya mengemak kembali baru kita tekan lagi. Jadi tidak boleh pada saat kita menekan dia belum kembali kita tekan lagi kembali ya. Jadi nanti tidak akan efektif ya untuk itu. Jadi kalau kita menekan ini betul-betul, nah, baru ditekan lagi ya, jangan baru, tidak boleh ya. Jadi dia tidak akan efektif RJP-nya kalau belum full recoil ya. Jadi belum kembali ke kondisi awal, kita tekan lagi. Itu guidance-nya tidak usah pakai ini, yang penting di tulang dada aja, tekan bagian tengah ya. Dulu teorinya itu kalau pada orang sehat dewasa adalah sejajar dengan puting susu ya. Itu kita untuk menaruh tangan ya. Tangan ini yang dominan Pak, yang di bawah ya.
Kalau kita kanan, kalau kita yang dominan kiri ya kiri ya. Jadi dikunci, saling mengunci untuk menguatkan, dan posisinya harus tegak lurus. Ini badan kita nih, ini tegak lurus, ini juga di sini. Jadi cari posisi semaksimal mungkin, karena kalau di sini kan jadinya tidak apa? Pertama tidak efektif dan juga bisa ergonomi ya. Jadi sejajar dengan kaki itu dengan bahu korban, ini tegak lurus, tangan tidak boleh bengkok pada saat kita melakukan, karena tidak akan optimal pada saat kita memberikan kompresi kalau kita pakai tenaga. Jadi kita pakai berat badan ini ya, jadi berat badan ini akan menumpuk, akan tertumpuk di sini kan ya. Ada lanjut lagi ya. Jadi kalau 3 bulan ini kalau kita berdua penolong, kita switch tukar. Teman tadi kita awal kita yang kompresi, teman kita yang meniup. Setelah 5 kali kita kompresi, tukar. Tidak perlu sebenarnya bertukar tempat, gini aja. Jadi berubah peran aja. Jadi dia lagi yang kompresi, kita yang meniup ya. Begitu terus setiap kali. Jadi nanti kita akan cek nadi lagi, kita hitung 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Tidak ada nadi, lanjut kompresi ya. Jadi ini dikunci nanti, ini jadi baru ini dorong nanti. Jadi ini dipertahankan pergerakannya seminimal mungkin. Jadi ini biasanya itu tadi saya bilang pada kasus-kasus kecelakaan biasanya. Ini fungsinya untuk menjaga stabilisasi lehernya, kepalanya. Jadi dia tidak bergerak Pak. Ini kita kejepit, ini terpegang. Ya, kalau mau diangkat. Ya. Kalau misalnya ada juga yang bisa kita gunakan sebagai sama fungsinya seperti neck collar juga bisa. Kayak karton itu kan bisa ya, lipat-lipat selebar menjadi taruh di sini. Tapi lebih bagus kalau memang tahu teknik mengangkatnya. Jadi ini dijepit, gunanya untuk stabilisasi kepala leher ini supaya tidak bergerak. Kalau kita curiga ada patah tulang leher ya, ini pada saat kita ingin mengangkat, karena biasanya itu yang pada pasien kecelakaan kan kita tinggal kadang langsung buka helmnya, yang itu juga yang berbahaya, karena jangan sampai ternyata ada masalah di sini tiba-tiba buka helmnya langsung, apalagi kalau dia helm full face susah kan. Lebih baik jangan dilepas helmnya ya. Kecuali kita yakin kalau tidak ada cedera ya silahkan aja buka pelan, tapi kalau kita harus pakai memang teknik imobilisasi manual ya. Kita jepit ini, kita pegang 2 ya. Tiup nanti itu kita sambil melihat ke situ ya. Tuh. Naik enggak, bergerak enggak dadanya ya. Jadi lakukan 2 kali, tidak lebih dari 10 siapapun, biar daging juga bisa tidur. Iya. Jadi karena sudah ada oksigen yang membantu, yang konsentrasinya tinggi kan. Bilang kupingnya ditaruh di belakang sini ya. Nah itu sama. Kalau ada ini nanti biasanya dites dengan ini. Ini kan dilepas-lepas. Ya lebih enak sebenarnya, lebih gampang pakai itu. Jadi linknya situ. Jadi tangan kita 2 ini mengunci sama tadi posisinya ya. Jadi 2 ini nanti tangan masuk, sedia atau hubungi petugas medis. Misalnya kalau di bandara nih ya. Nah di situ. Pastikan dia bergerak. Dia bergerak kita lakukan ya. Kalau dia bisa tolong orang lain yang menolong, yang ada di membantu kita melakukan sebisa mungkin, kondisinya jangan sendiri. Kita melakukan resusitasi, jangan lupa. Kalau bisa ada orang lain, kalau misalnya tesnya dia tidak tahu bagaimana, sebenarnya sambil kita melakukan, kita sambil yang penting dia ada, sambil nanti kita ajari, bisa sebenarnya ya, bisa. Kalau kita paling biasanya kita Pak, ada pengalaman tidak ada, nanti ini lihat aja nah. Biasanya dia bilang ini ya. Jadi posisinya nanti dia setengah membungkuk. Kaki kita boleh ada di sininya. Terus tadi dilakukan hentakan ke belakang atas. Jadi tariknya bukan begini aja, bukan.
tapi begini. Jadi gini. Jadi ke belakang angkat ke atas. Harapannya dengan ada itu kan memberikan tekanan hingga benda asing yang ada di saluran napasnya itu keluar tuh ya, kayak gitu tuh langsung lompat. Gigi palsu. Ya, jadi gitu. Ya. Prinsipnya manuver Heimlich manuver itu seperti itu. Ini tidak boleh dilakukan pada bayi ya. Cuma bisa pada anak maksimal dan orang dewasa. Kalau pada bayi nanti namanya close to back, jadi balik anaknya. Nanti kita fokus untuk dewasa. Nah, 2 tahun so. ya bisa 5 tahun. Anak udah. Anak itu umur berapa sih? Gaji, itu dari mana? Tadi. Bayi sampai tahun. Nah, Tahun ya? ini kita lakukan berapa kali dia sampai keluar. Baik. Ya. 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 Sakit. Ya. Sama prinsipnya dengan tadi itu sih. Ya, angkat Itu ini untuk korban yang besar yang kita tidak bisa merangkulnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kejadiannya kalau kita yang tersedak, tidak ada orang lain? Langsung ke meja. Ya, salah satu itunya ya, itu paling gampang. Cari meja, sudut meja atau sudut kursi, misalnya ya ini. Disposisikan sama. Kayak kalau kita tersedak, kita sendirian dan masih bisa ini, taruh sini, pegang, baru hentakkan sendiri, ya. Memang enggak, pasti nyeri terus. Nanti akan keluar, biasanya keluar ya. Kalau tidak keluar pasti kita tidak sadar jadi ujung-ujungnya. Ya kalau kita sendiri seperti itu. Jadi kalau orang besar begitu. Sedangkan untuk bayi ya sedikit mungkin bayi karena kalau anak-anak sama ya. Jadi kalau bayi akan beda. Jadi bayi balik. Anggap aja bayi ini. Sedikit mungkin ya. Nanti kita bisa edukasi ke keluarga, istri, ya. Kalau misalnya ada kasus-kasus bayi, tetangga atau apa yang jadi bayi itu posisinya kan anggap dia ini lagi terlentang nih. Jadi kalau pada saat dia choking atau dia tersedak mau tersedak susu atau makanan kan kelihatannya dia mulai biru atau tidak bisa menangis, balik ya Pak. Jadi pegang ini ya, balik dia. Nanti ini pakai 2 tangan. Jadi kita posisi begini, taruh di paha ini. Anggaplah kepalanya ya, ini lehernya ya, kita pegang tangan ini, kita harus sini, balik. Jadi posisinya ini, tangan kita ini begini, nanti dia begini. Begini, jadi jatuh lehernya ya, umpamanya kayak gitu ya. Ya, jadi ini kepalanya menghadap ke wajahnya di bawah nih. Nah, ada itu posisinya di sini ya, dan enak. Taruh di atas paha, posisinya gitu, pukul punggungnya. Caranya di antara 2 tulang belikatnya ya, pukul. Jadi close to back namanya, jadi pukul. Biasanya keluar kalau bayi ya, kalau di atas apalagi kalau cuma susu atau makanan ya keluar, jadi pukul antara tulang belikatnya, jangan di lehernya ya, jangan di lehernya Pak, hati-hati. Jadi antara 2 tulang belikat close to back namanya, pukul 3 kali, 4 kali, 5 kali pukul. Ya, pada pembahasan ini kita akan mengenali dan juga bisa memberikan pertolongan pertama pada kasus-kasus patah tulang, dislokasi atau keseleo, luka perdarahan dan luka bakar. Ya, ini biasanya ini kan eratlah dengan lingkungan kerja kita ya sebenarnya, terutama ini luka bakar. Dan tindakan khusus yang dilakukan adalah biasanya patah tulang adalah kita pasang bidai ya, ini kayak begini. Terus kepala. Ini bisa digantikan. Kita bisa menggunakan yang lain yang sama fungsinya ya. Jadi tidak mesti harus seperti ini. Ini bisa terbuat, bisa kita pakai triplek, bisa pakai kita ranting pohon ya. Yang intinya adalah dia menstabilisasi patah tulang itu. Ya ini karena yang ada di kita. Hilang loh. Pasang kakinya. Ya jadi ini spalak bidai. Jadi fungsinya adalah untuk stabilisasi pada luka
patah tulang terutama sebenarnya dilakukan supaya tulang yang patah itu tidak bergerak ya. Jadi dia fungsinya untuk karena dia tidak bergerak, jadi mengurangi pergerakan, mengurangi nyeri ya. Nah, jadi nanti ya, jadi dia mengimobilisasi area patah, mengurangi lukanya. Di sini ya, pengalaman ini lakukan dep. Jadi langsung di tempat patahnya itu dilakukan dep, luka, baru dibalut. Bisa mandi pakai pointer kan? Itu pasti bisa kemarin itu. Mana pointer sih? Ya, ini. Jadi harus melewati dua apa itu tuh? Dua sendi ya. Jadi ini sendi yang harus lewati, sendi ini sama lututnya. Kalau patahnya di tengah sini. Kalau dia patahnya di tulang paha, maka dia harus melewati. Pinggang sama. Nah, jadi tetap ini ya Pak ya. Pinggang sama. Jadi nanti kita balut, ini balutnya balut gini ya. Nanti dipakai bidai. Jadi dikatnya bisa di 3 tempat aja, 1, 2, nanti di badannya. Di badan 1 ya. Biasanya ini patah tulang paha nih. Kalau dia. Tapi kalau dia patah tulang kering aja atau tulang betisnya, jadi biasanya nggak perlu yang sepanjang ini, bisa sampai di sini aja nih, sampai di ujung sini biasanya bidainya. Jadi minimal 2 ya. Sama dia kalau di sendi dia kalau di sendi bisa melewati 2 tulang. Jadi misalnya kalau dia sama, misalnya di sendi sini ya, jadi dia melewati 2 tulang ini sama ini, daerah ini, ya, dekat dasar. Jadi faktor basis krani namanya bahasa ini. Nah itu tidak boleh banyak diangkat-angkat, pasiennya harus minimal pergerakan. Next. Nah ini juga pada kita curiga patah tulang punggung juga tidak boleh sering diangkat, karena di tulang punggung lah hampir semua saraf lewat yang ada di badan kita ya. Sistem saraf itu lewat di sini, nanti baru akan dibagi-bagi kemana-kemana. Jadi tidak boleh sering diangkat. Terlentangkan tanpa bantal kepala dengan alas keras. Jadi harus benar-benar tidak boleh soft ada ininya, supaya dia mengikuti bentuk normalnya tulang belakang ya. Di bawah punggung aja, nanti di bawah, supaya dia posisinya kayak gini kan, ini bantalnya atau ganjalan, supaya dia posisinya bagus, tidak ada space. Kan kita mau latihan nanti. Jadi kasus-kasus seperti ini biasanya sering akan banyak terjadi di keseharian kita sebenarnya ya. Kita tidak berharap ada di tempat kerja kejadian seperti ini. Sebenarnya dimanapun, tapi kalau ada, kita bisa memberikan bantuan ya. Nah, untuk bisa itu kita tidak hanya bisa tahu teorinya, tahu begini 30 kali, 20 video, tapi kita harus pernah minimal sekali melakukannya di manikin ya. Dimanikin aja biar nggak apa-apa. Di komfort. Mana AED itu? Taruh aja sih nanti aja AED itu. AED aja mana? Ntar kita pakai. Untuk sementara kita pakainya. Jadi kita ambil skenario ini aja ya, skenario di tempat kerja. Action. Ya, action. Siapa namanya? Terserah. Le, aha. Bangun, ha. Pertama, Kayaknya itu pastikan dulu penolong bersih, dangernya hilang dulu. Oh, iya. Jadi tidak ada halangan ya di atas, oke? Aman. Nah, oke, setelah aman, apa dilakukan? Cek, respon. Ya, silakan. Le, hat. Tidak ada respon. Respon. Setelah itu, Kita cek tadi dulu. sebelumnya. Cukup bantuan. Nah, kalau misalnya case-nya di helipad, bagaimana cara minta bantuan? Turun. Nggak ada orang sama sekali. Turun ya. Iya, ini Iya, dua aja turun. nih. Turun. Oke, kemana nih?
Tangga terus buat ke bawah cari headset kalau yang terdekat. Oke, Kalau di jadi bawah ada yang lagi main pingpong ya. oke. Jadi kalau kita case-nya berdua, kita lihat kejadiannya ya. Kita lihat kejadiannya orang ini tidak sadar, kita boleh tinggalkan pasien. Kita boleh tinggalkan korban. Tapi kalau kita dapat kita misalnya nih tiba-tiba perlahan-lahan kita lihat orang ini tidak sadar, kita harus minta pertolongannya cepat. Tapi tidak boleh meninggalkan pasien. Ya. Jadi kalau kita lihat kejadiannya, kita boleh tinggalkan pasien tuh minimal maksimal 2 menit cari pertolongan. Kalau kita di headset, kalau ada orang ini minta tolong, pastikan kalau saat minta tolong apa tadi? Kontak mata langsung dengan Iya. orang yang betul. Bahwa yang kita minta tolong ini mengerti apa yang kita mau ya. Iya, betul. Pastikan, informasikan apa yang penting. Ada satu orang misalnya pekerja, apa kondisinya, tidak sadarkan diri, di mana tempatnya. Kalau misalnya satu orang, kalau jadi mana helipad. Nah, tolong segera hubungi tim medikal. Tapi kalau tidak ada orang, di headsetnya tapi jangan bikin orang panik satu ataka ya. Jadi headsetnya nanti itu medik. iya, ditunggu di mana kan, atau first aider ditunggu mana ya. Oke. Cek sudah selesai respon setelah minta tolong apa dilakukan? DR apa lagi? Cek. Ya, Cek? Cek nadinya Pak. Cek Ya. nafas. Ayo cek nadi. Cek nafas kan. Cek nadinya. Bagaimana cara cek nadi? Tadi tuh. Kita cek ada di bawah, cek dari sini, samping, sejajar dengan Iya. jangkung yang ada atau di tangan juga bisa. Ya, jadi bagaimana caranya? Jangan menggunakan 2 jari. Ya. Sampai dirasakan. Hitung. 1010. Jadi hidungnya pakai 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Sambil memperhatikan pergerakan dadanya, Mas Eka. Betul. Ya? Oh iya. Tidak ada nadi. Dan nanti Nah, setelah nadi, apa kita lakukan? Kompresi. kompresi langsung. Ya, Itu jadi sama kepada ya berarti ya. ya sebentar dulu. Ya. Kompresi aja dulu. Kompresi. Kalau dia ada masih pakai baju, silahkan dilepaskan pakaiannya ya. Dibuka, pakai overall lah kayak begini lah isinya. Jangan juga ya, oke. Jadi dilakukan kompresi di 30. Di aha, sejajar dengan boleh dipakai itu intinya di tengah, di tulang dada bagian tengah ya. dengan posisi Lurus, tegak tegak lurus. lurus. Terus tangan saling mengunci ya. Kunci yang paling kuat yang di bawah. Oke. Pakai punggung tangan ya, jangan pakai telapak tangan, Iya, punggung pakai tangan. yang ini. Ya, oke. Nah, sekarang silakan lakukan. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Istirahat. Ambil anunya. Apa Buka ya? ini, buka. Apa kayak ini ya? Ya, iya lah. Nggak tahu siapa dia terakhir cium itu kan kita nggak tahu. Kalau cewek sosor aja. Oh, mati Pak. Gak mikir 2 kali itu. Ya, oke. Paskan di mulutnya. Nah, bagaimana tadi tekniknya mengangkat ininya? Ini. Nah, satu tangannya di mana dulu? Tangannya di dahi dulu satu. Tadi. Oh iya, ini. Ya. Ini, Luruskan. jadi ini bukan ini yang mendorong tapi ini yang mengangkat. Iya, Nah, ini. kita. Iya, ya ini menahan aja. Oke, terus tarik begini. Nah, silakan. Tutup telinganya, tutup hidungnya. Telinganya. Ya. Lihat ke arah dadanya kalau meniup. Nah, satu. Masuk ya itu. Artinya tidak ada bocor. Lanjut. Tuh, 3, 4. Nah, datang masuk bantuan, datang first aider, datang pade nih. Terus. Mari. Hitung. Nah, hitung. Mas Eka harus tetap menghitung. Sampai. Ya, biasanya kalau anu kita bawa AED ya. Kalau ada AED-nya. Ya, bawa itu aja Pak, dibuka enggak apa-apa. 30. Terus. Ya boleh disapu Pak. Oh, siap. Pelan-pelan Kak, tanya bang.
Lanjut. 2, 3, Ah, siapkan EED. 6, 7, 8, 9, 10, Iya. 11, 12, 13, 14, 15. Ya sambil ini kan kita langsung belajar. Pasang. 30. Ya. Ayo boy, boy. Buka aja Pak. Buka aja Pak. Buka aja. Mana yang bagus itu Pak? Yang bagus Pak. Ada Iya, alat pokoknya gitu ya. Bagus. Nggak ada alat. Pokoknya gitu. Ganti Pak. Ganti cepat. Berapa? 11. 30. Terus. Iya. Ya satu, perhatikan aja petunjuknya. Di mana disimpan? Tadi. Satu di ini kan di sini ya. Artinya di sini ya. Nah, satunya di mana? Di samping. Nah. Oke. Kalau pas saya ngompa sama Ini tak boleh, harus tetap jalan ini. Oh, Iya. Jadi dia tidak bisa jadi sambil simultan Oh, kalau iya, itu. iya. Oke, sudah. Semua clear? Belum. Belum. Tetap Oh, hitung. tiga. Yang mau lompat tetap menghitung. 7, 8, 9, 10, Kasih nyala. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, Napas dulu. Yuk, ya pokoknya yang resusitasi nggak usah pusing. Mana kau mana? Masuk. Ya. Ya. 10, 20, 25, Apply pad. 30. Connector. Ini nggak ada strumnya apa isinya itu jadi nggak bisa baca. Iya. Terus kamu Dua, dua, tiga, Selesai. Pad. 5 siklus. Connector. 5 siklus. Selesai. Misalnya sudah, apa yang dilakukan? Iya. Cek nadinya Kak. Cek lagi. Jangan di tangannya lah. Tadi di leher kok ke tangannya sih? Ya. Jadi hitung lagi. Belum ada nadi. Insert 1001, connector 1002. firmly. Belum pernah tadi. Nadi. Tadi. Tukar posisi. Ganti apa? Nah, jadi Pak Ade yang switch. Nanti satu yang pakai AED di sini. Nggak harus ganti Ganti ininya. Ganti. Iya, ganti aja Pak yang baru. Kasih lagi. Sorry. Ya, yang mana dominan tangannya Pak Ade? 1, 2, 3, 4, lebih cepat. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuk. Ya jadi tadi ya diingat minimal instruksi itu hanya ada pada saat dia menganalisa AED itu sama pada saat dia Kokop ada. Kokop. Iya. ya oke Pas di sini. dah kali aja Kalau Lanjut. nggak ada suara kokop. kalau ada instruksi karena nggak ada anunya ini ya besinya ya Iya, jadi kalau sudah ada nanti instruksi stop Mending CPR kita langsung. Iya. analyze rhythm do not touch Dia pasien nggak bisa. jangan stop pasien ya Kayak iso nyusul stop kalau belajar. stop Pak De. Ya wes, kamu Stop. Jangan kalau dia sudah bilang analyzing writer do not touch pasien, pastikan I'm clear, you are clear. Nah, nanti bisa I'm clear, everybody clear. Jangan ada yang menyentuh pasien karena kapan ada nanti bisa kena shock listrik. siap. Everybody clear. All clear. Oh, Nanti dia akan menyala itu. Tombol yang orange itu akan menyala, dia suruh pencet. Shock, So, dipencet. Pencet. Cek. Shock. Apa sih bukan? I'm clear. Nah, sudah, maksudnya dia sudah kan shock, sudah dikasihkan shock. Continue CPR. Nah, continue CPR. lagi, Pak De. Continue, Pak De. Hitung. Ya, Pak. Nah, pastikan dia kembali mengembang dulu baru ditekan ya. Ya. Harusnya satu di sana. Jadi yang meniup Eka Iya, kan. ya. Tapi kan tadi sudah. Jadi Pak De.
Jadi nanti melihat ke dadanya. Oh iya mengembang. Nekan-nekannya habis. Oke. Nah, anggap aja sudah selesai 5 siklus. Cek nadi. Pak De, cek nadi. Sekali 5 kali. Wah, ini ada ini. Cek dulu 1001, 1002. 1, 1002, 1003, Ada Pak De. 1004, 1005. Oke, nadi teraba. Apa yang dilakukan? Recover. Ya, posisi recovery. Bagaimana posisi recovery? Kamu Kak, Tidur. jangan dilepas Pak De, Oh, biar udah. aja. Jadi AED itu nggak boleh dilepas. Ya. Ayo Kak, Pakai Eka aja. Eka tidur. Ya, Eka. Itu ke pipinya. Terus apa lagi teorinya aja? Kakinya yang mana yang ditekuk? Kakinya yang- Iya, jadi ini harus dihidup ya. Yang itu tuh sejajaran. Nah, habis Iya. itu balik. Dibalik. Jadi nanti ya posisinya nanti akan seperti itu. Ya. Ya. AED-nya akan tetap seperti itu. Nah, nanti ya. Stroke lagi. Ini kalau sudah ada, jadi nanti biasanya kalau di case normal kan AED nanti di belakang biasanya baru datang. Yang ada pasti paling penolong aja. Oke ya. Oke. Yang penting kita paham prinsipnya seperti apa. Ya. Oke. Ya next. Oke. Mas Evan sama Sorry. Pahan. tidak ada Tidak respon. ada respon, kita segera minta pertolongan. Mhm. Call pertolongan bisa kalau nggak Kalau ada kita di keluhan, kompresor station nggak ada orang, kita bisa kalau bawa HP bisa telepon ke emergency call atau Berapa? kalau 0800 183 kali 123 Oke. atau kalau tidak kita coba panggil melalui ya headset ya. Jadi kalau mau lanjut jantung, makanya tadi saya bilang untuk tidak bikin orang panik satu atakan, nanti di pinggir first aider aja. First aider ditunggu di kedatangannya atau di medical ditunggu di mana kan gitu ya. Kita udah tahu lah kalau ada pasti ada sesuatu. Oke, setelah panggilan dilakukan, minta tolong sudah, apalagi langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya melakukan pengecekan Cek apa? napas dan nadi. Ya oke, bagaimana caranya? Cek nadinya Aha. Berapa lama dilakukan maksimal? selama 10 detik. Ya. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Tidak ada nadi, tidak ada napas. 1008, 1009, 1010, tidak ada nadi, tidak ada napas. Selanjutnya, Kita lakukan CPR, Kompresi. kompresi, kita buka ya. ya. Kita buka untuk memastikan posisi, letakkan tangan di antara kedua puting ya, pas di Ya tengah. sejajar Ya, atau sejajar. intinya di tulang dada, di tengah Ya, tulang dada ya. Tulang dada. Karena susah kalau misalnya orangnya sudah agak tua atau kalau nenek-nenek kan nggak bisa jadi patokan puting susu. Pasti ke bawah yang paling makanya nggak bisa jadi patokan. Ya, jajar dada. Sorry. Ya, jadi harus tulang dada aja. Ya, tulang dada. Ya. Tengah-tengah dada. Ya. Makanya ini kata Pak itu adalah ya. Kita posisikan Oke, tangan sip, di dah. dada. Kita melakukan Ya. penekanan. Dengar, tangannya harus lurus, tidak boleh bengkok. Nah, 1, 2, tambah cepat, 3, lebih 4, cepat. 5, Kalau muda, beranya harus dilepas nggak? 10, 11, Iya, Pak Hamzah tidak boleh ada yang mengikat. Oh, jelas. itu prosedurnya. Itu yang harus bra, lepas. Oh iya, 22, 27, 29, Tidak ada 30. pakaian yang Kalau perempuan tidak kita bantuan. Mas Evan belum sampai. Sudah kita bukain maksudnya. Ya, oke. bos buka semua. Ya. Patokannya sejajar. Berapas, angkat, pegang, tiup. Tutup hidungnya. Tarik dulu. Oh iya, tutup hidungnya. Buka mulutnya. Buka Mulut mulutnya. dengan mulut korban harus benar-benar tertutup bagus. Oke. Ya, oke. Taringnya. Sambil dilihat ngembang. Ya. Wah, aku sudah mau ngasih kompresinya nih ojek ini. Oke, lanjut kompresinya. Hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pastikan sudah kembali lagi dadanya ke posisi semula baru ditekan ya. 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Menapas biasa aja, meniupnya jangan nanti. Nanti yang dia malah semaput ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, tetap harus dihitung ya Pak kalau kita memberikan kompresi sendiri.
Ini dengan catatan kita memberikan napas buatan bantuan ya. Karena akan lebih capek kalau kita tidak memberikan napas buatan, karena kita harus continue melakukan kompresi minimal 100 kali dalam 1 menit. Jadi harus 5 kali ya, 30 banding 2 itu 5 kali. Hitungannya baru 1 baru 2 menit. Muka mulai merah. Ya, bantuan datang dengan membawa AED. Iya. Masuk. Ya. Gimana ya? 7 Siapa? 13 14 15 Ya. 16 20 30. Terus saja. Jadi yang kompresi jalan sendiri, yang pegang AED jalan sendiri. Oke, cek nadi Sudah 5 kali, cek nadinya. 1, 1000, 1, 1002, 1003, Satu yang buka 1004, ini. 1005, Buka aja kamu. 1007, 1008, 1009, 1010. Tidak ada tanda nadi dan napas. lanjut. Lanjut. Nah, kompresi. Nah, Mas Evan tetap pasang, tetap sesuai petunjuk. Jadi Mas Ojak tetap juga. Kompresi. Pasang, sambil pasang. Ya, Samsung 1 kan ada gambarnya kan itu ya. Sama di bagian dada kanan atas ada Mas Evan ini. Aku yang bagian Nah, Aku yang bagian kanan. pokoknya tidak boleh. Pasang colok kasih nyala bisa. Nah, lanjut kompresi. Bare chest. Oke. Nah, oke. Solok. Ya. Apply pad. Oke. Plug in Udah. connector. Sudah terpasang. Lanjut aja dulu. Terpasang. Dia menganalisa stop CPR. Stop CPR, do not touch pasien. Jadi jangan sentuh pasien. Nanti yang di sini yang mengembalikan jangan sentuh pasien. I'm clear, you clear, Clear, you clear, everybody clear. everybody clear. 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 Jadi nanti dia menganalisa kalau dia memang henti jantung dia harus di shock, maka dia akan Bershock bila shock Apply device. pad. Insert Pencet connector. nanti dari firmly. sini, Mas Evan. Do not touch pasien shock. Nah, shock. Pencet aja. Shock, kantah, oke lah. Shock, sudah nanti akan kayak gitu tadi yang video itu dia akan pasti bergerak. Bak. Apply pad. Sudah itu Insert lanjut connector CPR tukar firmly. posisi. Oke, tukar posisi. So kamu aja deh. Dulu ada orang tidak sadarkan diri di ruang maintenance saya, di ruang maintenance. Nah, lagi sendiri aja. Pas lewat, ternyata ada orang tidak sadarkan diri di jalan. Apa yang harus dilakukan? Ada orang tidak sadar. Iya. Pertama, pastikan tidak ada Pindahkan ke tempat yang lebih aman. ya, pastikan kita dulu aman. Jadi kalau kan overall kita aman ya. Yang biasanya kalau tidak aman, kalau kita misalnya di posisi dia korbannya di daerah yang memang terbuka atau yang banyak bisa menimbulkan bahaya, Pak. Jadi kita harus benar-benar tahu kita aman, terus juga posisi aman. Kalau dia tidak aman, pindahkan ke posisi yang aman. Oke, clear, danger clear. Setelah itu Kita hubungi first aider, minta tolong ke daerah sebelum maintenance. first aider. Kita cek nadinya. Sebelum cek nadi, ini kan sudah hilang dangernya. Ya, Setelah D itu apa? R itu apa? Respon. Nah, kita cek responnya. cek respon bagaimana? 1001. Bukan. Cek Oh, ya. respon. Ya, tepu-tepu. Pak, tidak sadar. Setelah tidak sadar, Kita cek. sebelum cek nadi, Cek nadi, sebelum cek nadi apa? Setelah kita cek respon. cek respon. Kita panggil Ah. first aider, minta Ya, tolong minta bantuan. ke ruang maintenance. Ya. Ada pasien tidak sadar. Oke, siap. Terus kita- On the way. Setelah minta bantuan, baru kita Kita cek cek nadi. cek nadi. Cek nadi. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Tidak ada nadi, tidak ada napas. Tidak ada Lanjut. napas. Lanjutkan dengan kompresi. Kompresi. Nah, silakan. Kompresi dilakukan Kompresi dilakukan di di tengah-tengah tulang dada bagian tengah. tengah. Oke. Selama Ya, begini posisinya. Jadi tegak lurus posisinya. Lutut apa?
Siku juga tidak boleh bengkok. Jadi kita harus tegak lurus posisinya ini. Kita memakai berat badan kita bukan tenaga kita ya. Ya, oke. Silakan lakukan kompresinya. Gitu tuh. 29, 30. Oke. Setelah 30 kompresi, diberi lakukan ventilasi sebanyak 2 kali. Ya. Jadi didongakkan ya head chin lift, satu tangan di dagunya, satu tangan di untuk awal di sininya, di dahinya. Nah, setelah itu dibuka mulutnya dulu. Nah, gitu. Nanti baru di tangan yang satu tetap di dagu, ditarik keluar dagunya. Nah, tangan satunya di hidung. Intinya terbuka mulutnya korban gitu loh. Untuk bisa kita, karena kalau tidak akan bisa. Ya. Dari hidungnya nggak masuk. Tutup hidungnya. Belum masuk. Jadi gini, jadi ini posisinya begini nanti. Ini kan sudah maksimal ini.